Salam Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dahulu ya. Iya Bu Guru. Akbar Satria Novianto, Hadir Bu. Yura Salsabila Akram. Hadir. Oke. Kita akan langsung masuk ke dalam materi ya anak-anak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada minggu ini kita langsung masuk ke materi bab 1 untuk mata pelajaran ekonomi. Bab 1 itu mengenai masalah pokok ekonomi ya. Silakan dibuka. Udah pada punya bukunya belum? Udah Bu. Ya, buka ya saya semuanya halaman 10. Sudah dibuka semua? Sudah Bu. Oke, kita akan mulai membahas tentang bab 1 masalah pokok ekonomi. Pertama, kebutuhan. Anak-anak, ada yang tahu kebutuhan itu apa? Nggak tahu. Tidak tahu. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya anak-anak. Jadi dalam satu individu dengan individu lainnya berbeda-beda kebutuhannya. Sehingga kebutuhan akan dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu pemenuhannya, berdasarkan subjek yang membutuhkan. Oke, berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, kedua sekunder, dan tersier. Ada yang tahu apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan utama Bu Guru. Kebutuhan utama, betul, bisa dikatakan kebutuhan utama. Jadi kebutuhan itu bersifat mutlak ya, dan itu tidak dapat ditunda kebutuhan tersebut demi kelangsungan hidup. Bisa disebutkan contoh-contohnya? Makan Bu Guru. Betul, makan, pakaian, tempat tinggal merupakan contoh dari kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah bersifat pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Itu lebih ke arah memberikan kenyamanan dan mempermudah untuk kehidupan kita. Misalnya ada kipas angin, ada sepatu, ada tas, ada TV. Itu adalah contoh kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap barang mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi kebutuhan ini lebih ke arah pride ya, lebih ke arah untuk yang kebutuhan prestisius seperti untuk barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan rumah mewah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum ada? Oke, sudah paham semua ya? Kita masuk ke kebutuhan selanjutnya. Berdasarkan sifat. Jadi berdasarkan sifat terdapat 2 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini yaitu kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan fisik. Jadi kebutuhan ini berbentuk material dan dapat kita rasakan ya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan obat-obatan. Sedangkan kebutuhan rohani itulah kebutuhan dalam bentuk imaterial. Jadi yang merasakan itu dari jiwa kita, seperti rekreasi atau menonton film. Jadi ada efek rasa senang dan bahagia misalnya kita setelah berekreasi atau menonton film. Selanjutnya, yang ketiga adalah berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhannya ada kebutuhan masa sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Perbedaannya adalah bila kebutuhan masa sekarang itu harus dipenuhi saat itu juga. Misalnya orang sakit harus segera berobat. Misalnya orang lapar harus segera makan. Sedangkan kebutuhan masa mendatang, kebutuhan itu dirancang untuk memenuhi masa depan. Seperti misalnya orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Belum ada. Kita lanjut ke keempat. Keempat adalah berdasarkan subjek yang membutuhkan. Jadi ada kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi atau individu manusia. Misalnya alat pertanian untuk petani, buku dan alat tulis untuk pelajar. Sedangkan kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Jadi kayak fasilitas dan sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan listrik itu termasuk dalam kebutuhan umum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi terdiri dari 2. Pertama, masalah klasik dan masalah modern. Masalah pokok ekonomi klasik terdiri dari 3. Pertama, bisa disebutkan produksi, distribusi, konsumsi.
Betul. Jadi masalah pokok ekonomi untuk klasik ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk produksi itu apa? Ada yang tahu? Menghasilkan kayaknya Bu. Tuh, bisa disebutkan dengan menghasilkan. Jadi masalah produksi adalah masalah yang berhubungan dengan cara memproduksi barang dan jasa, dan seberapa banyak barang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan, bagaimana proses produksinya. Untuk masalah distribusi dan konsumsi ada yang bisa bacakan? Ya Bu Guru. Ya, tolong dibacakan. Masalah distribusi. Masalah distribusi adalah apakah barang dan jasa yang dihasilkan produsen sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Terus masalah konsumsi. Masalah konsumsi berkait apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Masalah konsumsi juga terkait dengan kebutuhan, selera, budaya, agama, dan daya beli konsumen, Bu Guru. Ya, betul. Jadi masalah distribusi itu ketika barang telah diproduksi selesai, maka muncullah masalah di mana tahap ini kita harus mengetahui distribusi tentang barang tersebut. Untuk ketersediaannya di mana, infrastrukturnya bagaimana, jalur distribusinya apa, maka akan timbullah masalah distribusi. Lalu masalah konsumsi, masalah yang dihadapi konsumen. Masalah ini berkaitan tentang barang dan jasa apakah yang akan dihasilkan, dan apakah barang tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan oleh masyarakat. Di situ. Yang terakhir adalah masalah pokok ekonomi modern. Jadi masalah pokok ekonomi modern itu terdiri dari 3, yaitu what, how, and for whom. What itu apa? Yaitu barang apa yang diproduksi. Di sini ada masalah di mana ada berapa banyak barang yang akan diproduksi sehingga itu sangat dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Jadi kita harus mengetahui barang apa saja yang harus diproduksi. Dan yang kedua adalah how, bagaimana cara memproduksinya. Setelah kita mengetahui barang apa saja yang akan diproduksi, maka lanjut ke masalah bagaimana cara memproduksinya dan faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Lalu lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu for whom, atau untuk siapa barang diproduksi. Jadi setelah barang tersebut sudah diketahui apa saja barang yang diproduksi, lalu mengetahui bagaimana cara memproduksinya, lalu dijelaskan kembali atau dicari kembali untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi jangan sampai barang yang sudah terproduksi itu tidak terkonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu Guru. Belum. Jadi semua sudah mengerti ya anak-anak? Iya Bu. Yura sudah mengerti? Sudah ya. Oke, bila semua sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Mantap. Ya, ini ada tugas, hanya 2 soal ya. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian mengerjakannya ya. Ditulis di dalam buku masing-masing. Bila sudah dapat dikumpulkan ke meja biru ya. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Tolong dikerjakan dan jangan saling menyontek ya.